Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Bertemu kembali di video kali ini kita akan belajar tentang tabel periodik unsur modern. Bagi yang punya buku cetak, silakan dibuka buku kimianya halaman 60. Di sana ada tabel periodik unsur modern. Apa maksud tabel periodik unsur ini? Jadi untuk saat ini di alam semesta kita menjumpai ada lebih dari 100 unsur, ada 118 unsur yang jika seandainya dibiarkan eh, terserak, tidak dikumpulkan, maka dikhawatirkan nanti ada unsur-unsur yang hilang atau tidak bisa dipelajari karena tidak ada data yang bisa dipakai gitu ya. Nah, sedikit pengantar untuk pembelajaran hari ini. Jika kita mungkin ada yang sering ke Indomaret atau Alfamart, biasanya kita menjumpai barang-barang di dalam minimarket tersebut itu tersusun secara rapi ya. Dan di dalam satu rak itu biasanya tersusun dengan jenis produk yang sama. Misal produk makanan berarti dalam satu rak itu semua isinya adalah makanan. Jika barang-barang bumbu dapur, maka biasanya satu rak itu isinya adalah tentang bumbu-bumbu dapur dan sebagainya. Nah, apa tujuan pihak dari minimarket tersebut menyusun barang-barang itu dengan rapi? Tujuannya adalah supaya kita sebagai konsumen itu ketika masuk dan ingin membeli, kita gampang untuk mencarinya. Nah, seperti itulah unsur-unsur yang tadinya banyak tadi ini disusun dengan tujuan adalah supaya kita nanti mudah untuk mempelajari sifat dari unsur-unsur tersebut. Baik, langsung saja kita coba kenalan dengan unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik. Jadi ini adalah tabel periodik unsur modern. Dikatakan modern karena inilah yang terakhir, sampai hari ini belum ada tabel periodik baru. Nah, siapa yang menyusun? Jadi kita kenalan terlebih dahulu dengan siapa yang menyusun tabel ini. Jadi yang menyusun tabel ini, tabel periodik unsur modern ini adalah H.G.J. Moseley, Henry George Moseley. Ya, ini orang Inggris. Dia menyusun di akhir Perang Dunia ke-1. Nah, berdasarkan apa dia menyusun? Jadi dia menyusun ini berdasarkan yang pertama adalah kenaikan titik didih. Kenaikan nomor atom. Ya, jadi unsur-unsur oleh Moseley itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Oke, apa maksudnya? Sekarang kita lihat bersama. Nomor atom itu yang mana? Nomor atom itu adalah angka yang ada di atas unsurnya. Contoh di sini ada helium. Helium itu berarti angka di atasnya itu ada angka 1, itu berarti nomor atomnya. Maka kalau kita lihat ke kanan, maka di ujung kanan ada helium, nomor atomnya adalah 2. Nah, kemudian balik lagi ke paling kiri ada Li, nomor atomnya 3, sebelahnya ada Be 4. Terus ke kanan maka nomor atomnya berurutan naik ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke bawah lagi maka akan dijumpai ada Na, nomor atomnya 11, sebelahnya ada Mg 12, lanjut 13, 14, seterusnya sampai ke 18. Turun lagi gitu terus ya. Jadi artinya atom-atom itu ternyata nomor atomnya itu berurutan. Jadi Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan unsur itu bukan tanpa perhitungan ya. Jadi dia menyusun berdasarkan nomor atom yang ternyata walaupun unsurnya banyak, nomor atomnya berurutan. Nah, ini dia maksud dari yang dibuat oleh Moseley. Jadi nomor atomnya dari kiri ke kanan itu nanti akan naik. Nah, yang kedua, Moseley menyusun unsur-unsur ini berdasarkan kemiripan sifat. Kemiripan sifat. Maksudnya apa? Berarti misalnya kita lihat bersama, di sini ada golongan yang paling ujung. Ini ada helium hingga ke bawah.
Jika kita lihat ada HENEARKRSERN. Semuanya berwarna biru. Biru itu artinya apa? Di sini ada keterangan biru itu adalah gas mulia. Artinya unsur-unsur yang dikelompokkan dalam satu kolom ke bawah itu nanti ternyata dia memiliki kemiripan sifat. Jadi ternyata jika unsur-unsur itu disusun secara berurutan kenaikan nomor atomnya, nanti dia akan memiliki ketemu nih kemiripan sifat dari unsur-unsur yang ada. Nah, FCl-BrIAT itu warnanya sama ya, sama-sama hijau. Itu namanya halogen, disebut halogen. Nah, jadi di dalam satu kolom ke bawah itu nanti ada kemiripan sifat. Memang ada pengecualian bisa kita lihat bersama. Di golongan yang paling kiri, ini di sini kalau kita lihat semuanya warnanya orange. Kecuali yang paling atas hidrogen di sana ya. Jadi hidrogen di sana dia non logam, padahal yang di bawah yang oranye itu semuanya adalah logam. Nah, kenapa hidrogen ada di kelompok paling kiri? Sebenarnya secara sifat dia tidak mirip dengan LiNaKRbCsFr, tetapi hidrogen di sana dikarenakan nomor atomnya 1, maka dia diletakkan paling kiri gitu ya. Diletakkan paling kiri. Jadi dia di sana hanya menumpang berada di golongan paling kiri, walaupun sebenarnya dia tidak diakui sebagai golongan 1A dikarenakan sifatnya yang tidak mirip. Mungkin ada lagi di sini bisa kita lihat bersama, ada kelompok OSSE. Di sini ada warnanya hijau. Hijau itu dia ya non logam. Kemudian tapi hijaunya harusnya ini ya. Dia non logam ke bawah dia metaloid. Metaloid itu berarti dia non logam yang memiliki sifat-sifat logam gitu ya. Berarti di sini ada B, Si, Ge, As, Sb, ini berarti semuanya adalah metaloid. Non logam yang memiliki sifat logam ya. Nah, yang berada di lembah ini semuanya adalah logam transisi, disebut sebagai logam transisi. Nah, oke. Jadi unsur-unsur di sini sudah dibedakan secara warna yang jelas. Unsur-unsur ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Tadi berarti dari kiri ke kanan nomor atomnya naik, kemudian berdasarkan kemiripan sifat. Artinya dari atas ke bawah itu sifatnya mirip. Oke, itu dia. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan identitas yang ada di dalam tabel periodik ini. Apa saja identitas yang ada? Baik, mungkin ini sudah tercoret-coret, Bapak ulang kembali. Kita download lagi ya gambarnya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bersama kira-kira jika di dalam tabel ini apa saja identitas yang kita punya. Nah, pertama adalah dari atas ke bawah itu nanti kita namakan sebagai golongan. Ya, dari atas ke bawah kita sebut golongan. Golongan. Oke. Dari atas ke bawah kita sebut golongan, berarti golongan itu adalah sifatnya yang mirip. Berarti unsur-unsur yang berada dalam satu golongan berarti dia punya kemiripan sifat. Oke. Sifatnya mirip. Oke, dari kiri ke kanan itu nanti dinamakan periode. Oke. Nah, periode tadi adalah nomor atomnya. Nomor atomnya naik ya. Ini kenapa nih? Nomor atom naik. Oke, minta maaf ya, tulisannya jelek ini. Nomor atomnya naik. Jadi, identitas di tabel periodik ada yang dikatakan golongan, ada yang dikatakan periode. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang ada berapa golongan berarti di dalam tabel ini unsur-unsurnya? Nah, kita lihat bersama. Di atas sekali, ini ada angka 1 Romawi ujungnya A.
Berarti ini disebut golongan 1A. Berarti di sini adalah golongan 2A. Golongan 1A itu nanti disebut alkali. Disebut alkali. Golongan 2A itu disebut alkali tanah. Ini disebut alkali tanah. Tanah, ya. Nah, di sini ada 3A. 3A itu nanti disebut kelompok atau golongan boron. Boron. Golongan 4A itu nanti disebut golongan karbon. Golongan 5A itu nanti disebut golongan nitrogen. Nitrogen. Golongan 6A itu nanti dinamakan golongan oksigen. Golongan 7A itu nanti dinamakan halogen. Dan golongan terakhir 8A itu dinamakan gas mulia. Gas mulia. Oke, itu ya, itu nama-nama golongan. Nah, berarti ada berapa golongan yang A? Totalnya ada 8 golongan 1A sampai 8A. Nah, oke. Berarti golongan itu nanti ada yang disebut golongan A. Nah, golongan yang berakhiran A. Kok jelek ya tulisannya ya? Oke, golongan yang berakhiran A itu nanti dinamakan golongan utama. Golongan utama. Berarti ada dari 1A sampai 8A. Nah, penulisannya pakai angka Romawi. Oke. Nah, terus yang di bawah ada lagi ini, yang di bawah. Yang di bawah jika kita lihat ada 3B, 4B hingga ke 2B. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Jadi sama saja ada golongan 1B sampai 8B. Nah, golongan yang berakhiran B, golongannya berakhiran B, itu berarti nanti kita namakan sebagai golongan transisi. Disebut golongan transisi. Berarti dari 3B sampai ke 2B. Oke, jadi akhirannya bisa membedakan kalau berakhiran A itu golongan utama, kalau berakhiran B itu golongan transisi. Nah, oke, terus ada lagi di sini ada 2 kelompok di bawah yang terpisah. 2 kelompok bawah terpisah ini sebenarnya adalah lanjutan dari unsur yang berada di nomor atom 57, yaitu La. La kelanjutannya adalah ini Ce. Jadi La itu nanti punya sifat yang mirip dengan Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, sama Lu. Tapi dia nggak mirip dengan Hf sebelahnya. Makanya sebenarnya letak Ce sampai Lu itu letaknya di belakang La. Di belakangnya. Berarti kalau kita buat tulis di belakangnya kan nggak kelihatan. Makanya ditulis di bawah. Begitupun yang TH sampai ke Lr itu adalah golongan dari Ac. Dia berada di belakang Ac. TH, PA sampai ke Lr. Dia punya sifat yang mirip dengan Ac. Karena dia sekelompok dengan La, maka yang warna hijau ini, yang sekelompok ini disebut golongan laktanida. Jadi dia nggak tergolong utama dan transisi. Dia punya nama sendiri, itu golongan laktanida. Yang bawah, ini dinamakan golongan aktinida. Aktinida. Oke, aktinida. Jadi ada golongan laktanida dan golongan aktinida. Oke. Ini dia identitas untuk tabel periodik unsur. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang jika kita lihat bersama, berarti kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah ini berdasarkan apa dia menyusun, siapa yang menyusun, kemudian apa saja identitas yang ada di tabel periodik. Ada golongan dan ada periode. Silakan dicatat ke buku catatannya. Terima kasih. Setelah ini lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.